Nah, dalam situasi PSI seperti saat ini, apakah Pak Jokowi seperti yang pernah dia sampaikan akan tetap bekerja keras, bekerja mati-matian, akan belusuan ke berapa ratus kecamatan itu keliling Indonesia untuk membesarkan PSI? Atau PSI akan layu sebelum berkembang? Kalau nanti umpama ini perpecahan ini berlanjut, ini juga akan membawa nama Pak Jokowi. Jangan-jangan Pak Jokowi sudah tidak terlalu dianggap di situ. Kan saya yakin Pak Jokowi tidak tinggal diam dalam kasus ini. Pasti dia sudah turun meskipun diam-diam untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi kita tunggulah nih endingnya nanti seperti apa. Apapun yang dilakukan pengurus sekarang, termasuk kalau dalam versi Ade Armando itu menyingkirkan gitu ya, Ade Armando itu kan pasti atas persetujuan atau atas restu Pak Jokowi. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Ordal, obrolan dalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, seperti biasa ada Mas Jaka Budi Santoso. Iya Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat ya, semangat. Sehat. Dalam situasi yang kayak gini yang penting sehat. Iya betul. Ya, ada kabar gembira juga nih. Apa itu? Pak Jokowi katanya sudah 99% sehat. Nah, kita mesti bersyukur dan sudah siap belusuan ya. Sudah siap keliling kecamatan. Ya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia mulai Juni katanya. Juni 2026 sampai Juni 2029. 3 tahun. 3 tahun. Keliling terus. Ya. Kita doakan staminanya kuat. Nah, tapi Kaisang apa kabar? Kok nggak kedengeran? Ini kan berapa mungkin pekan terkait dengan gonjang-ganjing di tubuh PSI, kita nggak dengar ini suara mungkin Kaisang. prinsip beliau itu diam adalah emas. Oh, diam adalah emas. Kita tanyalah Mas Ahmad Punto nih, yang kemarin habis dari Solo, mana tahu orang dekat. Apa kabar Mas Ahmad Punto, sehat ya? Sehat Mas, alhamdulillah. Jadi Kaisang apa kabar? Baik. Udah tahu baik. Tapi kok nggak kedengar suaranya, itulah yang jadi persoalan kan. Iya. Pada ordalnya Solo dia. Ordalnya Solo. Jalan Kutai, nomor berapa gitu kan. Desa Sumber. Iya. Kita lanjutin kemarin aja lah ya. Ya, setelah diadukannya Ade Armando oleh 40 ormas Islaman, kemudian berdampak pada mundurnya Ade Armando dari PSI. Nah, setelah mundur yang menjadi persoalan, Ade Armando menyampaikan kekecewaannya di sejumlah podcast kan kita bisa lihat itu kan. Nah, salah satunya podcast dengan Budius William. Dan kerasa sekali dia menyampaikan rasa kecewanya pada PSI yang tidak memberikan support ya, dukungan atau pendampingan hukum baik kepada dirinya maupun kepada Grace Natali. Itu yang dia sampaikan memang kepada Grace Natali, tapi dari apa yang dia sampaikan kan tergambar kekecewaan itu. Dari situ kan kita bisa menangkap ada semacam, ya kita bisa sebut sebagai polemik, apa kita sebut sebagai konflik, atau juga ontran-ontran di tubuh PSI. Nah, apa yang tadi saya sampaikan itu kira-kira nanti berpengaruh tidak pada PSI ini sebagai partainya Pak Jokowi, atau PSI akan layu sebelum berkembang? Iya, saya kira sih pengaruhnya pasti ada lah ya. Jadi kalau nanti itu polemik atau keretakan lah, atau bahkan mungkin menuju perpecahan di internal PSI itu tidak bisa diselesaikan dengan baik, ya saya pikir pengaruhnya akan cukup besar. Karena kan menurut saya kan ada 2 faksi lah katakanlah, yang sekarang tampak di PSI kan. Yang pertama itu faksinya para pengurus lama, para pendiri PSI, termasuk yang Ade Armando ini, meskipun dia pengurus tapi namanya cukup, posisinya cukup diakui lah untuk kalangan para orang-orang lama di PSI, dan faksi orang-orang baru yang mungkin bisa diwakili oleh Ahmad Ali dan Bestari Barus.
Jadi kalau kemudian perpecahan ini berlarut-larut tidak bisa diselesaikan dengan baik, saya pikir akan dampak negatif pada PSI. Karena apapun kalau kita lihat PSI itu kan dia lahir dan dibangun itu dengan semangat yang mungkin agak berbeda dengan partai-partai lain kan. Waktu itu dia menonjolkan visi keberagaman, toleransi, partai yang progresif. Meskipun kemudian ya kita tahu akhirnya ya tidak beda jauh dengan partai-partai lain. Partai yang ya pragmatis kan akhirnya kan. Ya ketika dia akhirnya bergabung dengan pemerintahan Prabowo, mendukung Prabowo di 2024 kemarin kan kelihatan jelas sekali bahwa PSI itu ya partai-partai pada umumnya yang mereka cari adalah kekuasaan meskipun harus mengorbankan prinsip-prinsip mereka sebelumnya kan. Ya salah satu yang paling menonjol dan menjadi sorotan oleh publik itu ketika dia mendukung Prabowo, padahal sebelumnya dia memberikan piagam kebohongan kepada Prabowo. Ya itu sebagai sebuah partai politik sih sah-sah saja, apalagi partai politik di Indonesia ya, apapun caranya dia lakukan demi mendapatkan kekuasaan. Tetapi ketika partai yang berangkat dari idealisme yang semestinya bisa menjadi teladan atau menjadi kiblat bagi anak-anak muda terus melakukan hal seperti itu ya menurut saya agak sangat disayangkan. Itu pertama. Yang kedua, kalau kemudian dua faksi ini terus berbenturan, ya saya pikir akan membuat publik itu juga akan terpecah. Bisa jadi kalau nanti katakanlah faksinya orang-orang baru itu yang menang, pasti faksi orang-orang lama pasti banyaklah kemungkinannya akan mundur. Dan kalau itu dilakukan, saya pikir impact-nya kepada PSI cukup besar. Atau sebaliknya, kalau nanti faksi-faksi orang lama itu yang akhirnya menang, ya orang-orang baru ini ya pasti juga akan agak tersingkirkan. Dan itu akan mengganggu upaya PSI yang menurut saya melakukan pendekatan yang agak berbeda demi 2029. Kalau sebelumnya mereka dalam tanda kutip lebih membidik pemilih-pemilih non-Islam, dengan masuknya orang-orang baru ini kan mau ada rebranding kan, dia akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemilih Islam. Makanya tidak salah kalau kemarin itu Ramadan atau puasa kemarin itu kan Mas Kaisang dengan beberapa pengurus intinya kan rajin sekali melakukan safari Ramadan. Ke pesantren-pesantren. Ke Jawa Timur, ke Yogyakarta, ke Banten, ke Jakarta. Dan itu dinilai sebagai langkah untuk sedikit mengubah citra bahwa mereka itu juga partai-partai yang cocok untuk para pemilih Islam. Jadi tergantung nanti apakah konflik ini akan bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama atau akan berkepanjangan. Kalau berkepanjangan pasti akan mengganggu lah. Apalagi kalau kita lihat 3 tahun menjelang 2029 itu kan bukan waktu yang panjang bagi sebuah partai yang sampai sekarang kalau survei terakhir itu masih 1,2 atau sampai 2% gitu. Jadi perlu kekompakan internal mereka, perlu sinergi di antara mereka untuk menggabungkan dua prinsip itu antara faksi orang lama dan faksi orang baru. Tetapi kalau tidak ada yang mau mengalah atau malah perang semakin dalam tanda kutip semakin berlarut-larut ya. Dan ini menurut saya juga ujian bagi seorang Kaisang kan sebagai ketua umum kan. Sebagai ketua umum itu kan salah satu tugas utama adalah membuat partai itu kan solid. Kalau ketua umum tidak bisa membuat internalnya solid ya menurut saya sebuah kegagalan. Makanya di partai-partai lain itu bukan tidak ada konflik, bukan tidak ada faksi-faksi, banyak di partai-partai, apalagi partai-partai yang lebih menonjolkan figur ya. Ketika figurnya kuat, ketika figurnya bisa membuat konflik itu tidak berlarut-larut dan tidak menonjol, ya bisa. Kayak PDIP itu faksi juga ada. Kemudian juga Demokrat itu faksi juga ada, Nasdem faksi juga ada. Tapi karena figurnya
kuat, solid, ketua umumnya juga matang, ya pertentangan atau konflik-konflik itu tidak menjadi persoalan yang serius. Nah, ini ujian dari seorang Kaisang. Apakah mereka betul-betul layak menjadi sebuah ketua umum partai yang diharapkan menjadi partai besar sesuai logonya gajah, atau ya akhirnya gagal karena tidak punya pengalaman, karena tidak punya kematangan, ya akhirnya ya kalau kita lihat sampai sekarang betul tadi Mas Ari bilang kan, belum satu kata pun yang terucap dari Kaisang terhadap konflik ini kan. Itu yang menjadi pertanyaan berikutnya kan. Mengapa sampai sekarang Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan termasuk juga Sekjen Raja Juli Antoni juga tidak menyampaikan statement ke publik terkait dengan polemik yang ada di dalam tubuh PSI. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah itu menjadi sebuah strategi PSI yang menyerahkan kepada orang baru? Kan selama ini terkait dengan konflik di tubuh PSI ini kan yang berbicara adalah Ketua Harian Ahmad Ali, kemudian Bestari Barus. Bestari Barus itu kalau tidak salah salah satu ketua ya di bidang politik ya. Bidang politik kalau tidak salah. Nah, kedua sosok ini adalah kader baru PSI. Mengapa konflik yang cukup serius? Karena mundurnya kader senior lah, bisa dibilang kader senior kan. Ade Armando itu termasuk juga hal yang dialami oleh Grace Natali. Grace Natali itu pendiri, sekarang wakil Dewan Pembina. Nah, itu kan persoalan yang cukup serius. Tapi mengapa itu diserahkan kepada ketua harian yang baru bergabung dalam hitungan bulan gitu loh? Ya, saya kira itu bisa jadi memang bagian dari strategi. Dari strategi dari awal ketika PSI merekrut orang-orang baru, dan beberapa orang ini cukup senior ya di perpolitikan nasional gitu kan. Kan seperti Ahmad Ali itu langsung dipasang memang ketika masuk, langsung jadi ketua harian. Jadi memang bisa jadi ini strategi PSI untuk bahwa ketika ada suatu masalah yang menimpa mereka, orang-orang inilah yang memang dimajukan untuk menghadapi media dan segala macam. Kan sebetulnya kalau kita bicara soal ketua umum Kaisang ini kan agak lucu ya. Kalau di Indonesia itu partai politik kan tidak banyak sebenarnya yang mempunyai ketua harian. Mungkin Gerindra ya, ada. Karena Prabowo-nya jadi presiden. Nah, itu dia. Karena si ketua umumnya memang sedang menjabat sebagai jabatan publik yang dalam tanda kutip mungkin sudah diwakafkan untuk kepentingan rakyat gitu ya oleh partai. Artinya untuk urusan partai dipegang oleh ketua harian. Tapi kalau PSI kan enggak. Ketua umumnya kan tidak menjabat apa-apa di jabatan publik. Artinya seharusnya tuh manajemen partai sehari-hari ya bisa sebenarnya dikendalikan oleh ketua umumnya. Nah, apakah memang PSI melihat kapasitas ketua umumnya ini memang belum terlalu layak untuk memimpin secara harian dengan isu-isu dan intrik-intrik politik yang setiap hari sangat kencang gitu ya di Indonesia ya. Kemudian didapuklah ketua harian. Tapi kesannya kan jadinya seperti tadi. Kok ketua umum nggak kelihatan, nggak ada suaranya ketika partai ini. Jangan-jangan dia bagian dari dua kubu yang sedang berseteru ini. Nah, kita kan jadi memantik polemik justru ke orang-orang, mungkin juga kepada pendukung mereka juga gitu. Karena itu saya kira itu memang jadi bagian strategi, karena memang kalau dalam pandangan saya ya, ketua umum sekarang Kaisang Pangarep itu memang dipasang sebagai ketua umum karena untuk sebagai jembatan ke
PSI ke patron yang mereka pilih ini kan, bapaknya kan, Pak Jokowi kan. Jadi untuk pengikat bahwa PSI dan Jokowi itu memang ada ikatan yang erat, ya, ada ketua umumnya di situ kan. Tapi untuk urusan sehari-hari kepartaian itu makanya mereka meng-hire orang baru katakanlah gitu ya untuk dijadikan ketua harian. Nah, itu strategi, tapi bisa jadi strategi itu pula yang akhirnya justru memicu ada pertentangan dua atau beberapa kubu di PSI. Karena kan menurut Ade Armando yang di podcast itu kan dia bilang dia pernah dengar ada suara-suara yang memang menginginkan dia keluar gitu. Dan kasus ini jadi triggernya gitu kan. Nah, kalau kita sebagai orang luar ya, kita memang mempertanyakan pasti ini ketua umum strateginya apa sebenarnya? Apakah ini memang bagian dari strategi seperti yang saya bilang tadi, atau memang sengaja ngumpet atau apa nggak tahu ya. Jadi urusan memang sudah diserahkan semua ke ketua harian dan orang-orang yang mungkin baru masuk gitu ya, yang mungkin dirasa lebih senior dan lebih wise gitu mungkin dari sisi melempar kebijakan, melempar respon terhadap suatu kasus gitu. Atau bisa jadi karena sumber persoalannya itu kan dari Pak JK kan, karena mereka memotong ceramah Pak JK kemudian memicu tuntutan atau laporan dari 40 ormas Islam, dan karena Pak JK ini berasal dari Sulawesi Selatan, sosok yang ditokohkan di Sulawesi Selatan, maka yang dipilih adalah Pak Ahmad Ali. Tapi kalau Pak Ahmad Ali itu kan dari Sulawesi Tengah kan, iya, tapi memiliki mungkin kedekatan. Iya, tapi bisa juga itu kebetulan Mas, karena untuk yang sebelum-sebelumnya, misalnya apa ya, ya bukan kasus, tapi ya, bahkan ketika orang-orang baru ini masuk, kan itu rame juga di pemberitaan, itu kan nggak pernah ada omongan dari ketua umum. Betul. Artinya memang nggak tahu, mungkin sengaja disimpan ya untuk 2009. Masih dalam kawah Chandra di muka. Disimpan untuk membuat kejutan. Nah, itu barangkali Orang sedang dielus-elus. disiapkan untuk membuat kejutan. Tetapi kan sekarang sudah dikejutkan duluan oleh Ade Armando. Nah, kalau kita lihat PSI ini kan, ya kepanjangannya saja kan Partai Solidaritas Indonesia. Tapi terkait dengan apa yang dialami oleh Ade Armando dan Grace Natali ini, kok tidak terlihat solidaritas dari PSI? Mengapa? Ya, menurut saya PSI ini seperti menghadapi buah si malakama ya. Kalau umpamanya mereka itu membela atau memberikan dukungan kepada Ade Armando, Grace Natali, saya pikir jarak mereka dengan para pemilih Islam, terutama di kawasan Indonesia Timur, sekitar Sulawesi itu akan semakin jauh. Yang selama ini mereka upayakan untuk melakukan pendekatan kepada mereka, ya akan semakin susah untuk terwujud. Tetapi kalau dia tidak mendukung atau memberikan pembelaan kepada Grace Natali dan Ade Armando, ya mereka juga ditakutkan akan ditinggalkan oleh pemilih lama PSI. Apalagi kalau kita lihat belakangan ini, Ade Armando itu kan isu yang dia cuatkan itu kan sudah mulai menjurus hal-hal yang sangat sensitif kan. Umpamanya dia begini, dia mempertanyakan apakah nanti PSI itu masih memperjuangkan setia pada perjuangan toleransi dan keberagaman. Jadi ada semacam kekhawatiran atau stigma gitu. Kalau nanti orang-orang baru ini yang berkuasa mengendalikan partai, itu arah PSI itu akan berbelok. Jadi ini makanya ini ujian yang menurut saya sangat serius bagi PSI ya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat partai-partai setara dengan PSI itu juga banyak sekali konflik kok. P3 itu kan sampai malah rebutan posisi ketua umum. Nah, kenapa mereka tidak terlalu seksi untuk kita bicarakan ya, karena
PSI itu kan ada figur Pak Jokowi. Kaisang di situ, anaknya Pak Jokowi, ada figur Pak Jokowi utamanya. Kalau kata Jadi, Adi Prayitno itu imam besarnya Imam PSI. besar. Iya, jadi ya publik akhirnya apa ya, mau nggak mau ya memberikan atensi seperti ini kan. Jadi ini ujian yang luar biasa bagi PSI, apa mereka masih bisa eksis atau justru nanti malah terpecah-pecah. Dan ini menurut saya tidak mudah. Apalagi kalau tadi bilang kalau umpamanya ketua umumnya itu tidak punya kapasitas sebagai ketua umum partai politik. Dan ini juga ujian dari Pak Jokowi loh. Kalau nanti umpama ini perpecahan ini berlanjut, ini juga akan membawa nama Pak Jokowi. Jangan-jangan Pak Jokowi sudah tidak terlalu dianggap di situ. Kan saya yakin Pak Jokowi tidak tinggal diam dalam kasus ini. Pasti dia sudah turun meskipun diam-diam untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi kita tunggulah nih endingnya nanti seperti apa. Tapi ketika orang-orang baru itu ditarik ke PSI, itu kan pasti juga sepengetahuan Pak Jokowi. Tidak mungkin menurut saya sangat kecil lah kemungkinannya kalau tidak sepengetahuan, tidak dengan restu Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi juga serba salah. Apakah dia memihak orang-orang lama atau orang-orang baru? Jadi ini dilema yang menurut saya agak luar biasa, dan ini kapasitas sebagai seorang politikus, kapasitas sebagai seorang yang sangat matang dalam dunia politik juga menjadi pertaruhan. Ya sebagai orang luar ya saya sih nonton aja apa yang terjadi di PSI kan. Ya kita lihat apakah mereka itu dewasa dalam berpolitik atau masih dalam taraf anak-anak dalam berpolitik. Itu nanti publik yang akan menjadi saksi. Jadi ya kita tunggu apa perkembangan berikutnya. Tapi kok kalau saya lihat tensinya itu juga tidak terlalu ringan ya. Kalau kemudian PSI melalui membuat kebijakan tidak memberikan bantuan hukum kepada Kris Natali misalnya, kemudian juga dia membiarkan dalam tanda petik adik Armando mundur misalnya, itu kan juga tidak lepas barangkali mereka juga kecewa karena kalau versinya Ahmad Ali sebelumnya itu kan sudah ada instruksi dari Ketua Umum Kaisang untuk tidak melaporkan Pak JK kan. Tapi itu kan faktanya Gamki yang salah satunya siapa? Sinurat ya, orang PSI kan itu tetap melaporkan. Jadi mungkin mereka juga kecewa kok instruksi dari Ketua Umum tidak dipatuhi, sehingga mereka juga tidak memberikan dukungan bagi mereka orang-orang yang bermasalah dalam kasus ini kan. Dengan masuknya sejumlah tokoh termasuk Ahmad Ali, Rusdi Masih, Bestari Barus dan tokoh-tokoh senior yang lain ke dalam PSI, itu apakah akan memperkuat PSI atau justru malah mengikis branding PSI sebagai partai yang mengusung nilai-nilai pluralisme, partainya anak muda yang progresif? Kita tinggalkan dulu soal nilai-nilai itu kan. Jadi karena nilai-nilai seperti yang dibilang Mas Jaka kan udah nilai-nilai yang mereka bawa dari awal itu sudah berubah. Memang itu pertaruhan ketika orang tokoh-tokoh baru yang masuk ini ke PSI, apakah itu akan membuat PSI lebih besar atau stagnan seperti sekarang atau malah lebih mengecil gitu ya. Saya kira yang diharapkan PSI sebetulnya kan mereka akan memperluas pasar, target pasar mereka kan sebenarnya kan. Bisa jadi target pasar utama mereka adalah para pendukung Jokowi. Makanya dia selalu dipasang sebagai tokoh sentral, walaupun bukan ketua umum, walaupun bukan dewan pembina belum. Enggak kan? Belum. Tapi itu dijadikan itu tadi patron itu imam besar. Jadi itu satu pasar terbesar yang mereka incar dari sejak mereka mendukung keluarga Jokowi itu kan mungkin sejak bahkan ketika mereka mulai mendukung
keluarga Jokowi kan mereka juga mulai mengubah idealisme mereka soal politik dinasti kan. Ya kan. Ketika mereka mendukung Gibran jadi wali kota Solo gitu-gitu. Ya sejak itu kan jadi mungkin target pasar utama mereka seperti saya bilang tadi adalah para pengikut pendukung Pak Jokowi, penggemar dan segala macam. Ya dengan masuknya orang baru seperti yang dibilang Mas Jaka itu kan, mereka akan menyasar target yang selama ini justru mereka tidak hanya mereka tinggalkan, bahkan mereka apa ya? Kalau dalam tanda kutip mereka musuhi kalian, mereka lawan ya Pak. Para pemilih-pemilih Islam ini lah. Jadi impian dan tujuan impian lah ya katakanlah. Mereka besar sebenarnya. Jadi dengan bisa menggait pendukung Pak Jokowi, bisa menggait para pemilih Islam, anak-anak muda yang mungkin Islamnya Islam moderat lah, nggak sampai yang Islam yang kanan katakanlah gitu. Saya kira sebetulnya kalau itu dijalankan dengan smooth, itu akan bagus hasilnya. Karena mereka masih punya waktu dengan bergabungnya para tokoh ini kan tahun lalu ya. Artinya sebenarnya masih ada 4 tahun untuk menuju 2029. Itu saya kira lumayan cukup untuk mempersiapkan kalau mereka memang mau memperluas pasar yang sekarang masih terpusat pada para pemilih lama dan para pendukung Pak Jokowi. Cuma ketika di dalam perjalanannya justru terjadi intrik gitu di dalam, ketika misalnya kayak Ade Armando yang sepertinya kalau kita baca dari omongannya kan kurang sependapat dengan perluasan target yang ke pemilih Islam ini kan. Nah itu justru akan membuat energi PSI mungkin akan habis di situ kalau tidak segera diselesaikan gitu. Jadi apa yang mereka tuju dari merekrut tokoh-tokoh baru masuk ke dalam kepengurusan PSI itu justru mungkin malah kontradiksi dari apa yang mereka inginkan gitu. Nah kalau kita bicara situasi PSI hari ini, sebenarnya siapa yang paling menentukan arah PSI ini? Apakah Kaisang Pangarep sebagai ketua umum? Apakah elit-elit senior yang baru bergabung? Atau Pak Jokowi? Kalau secara kasat mata ya, secara operasional menurut saya ya elit-elit senior yang baru bergabung. Karena kalau kita lihat selama ini yang memberikan komentar terhadap isu-isu yang terjadi itu kan kayak kalau nggak Ahmad Ali ya Bestari Barus. Bahkan kedua orang ini juga beberapa kali ketemu Pak Jokowi kan. Artinya menurut saya mereka mendapat tempat yang cukup penting lah dalam posisi mereka di PSI. Tetapi kalau secara tidak kasat mata, kok saya pikir yang menentukan itu ya Pak Jokowi. Meskipun dia secara formal belum menjadi pengurus lah atau orang resmi di PSI, meskipun sangat mungkin dia akan menjadi ketua Dewan Pembina, karena kan berkali-kali dia memakai topi yang C itu kan, kan dalam Rakernas waktu itu kan inisial untuk ketua Dewan Pembina itu kan C. Ya kita nggak tahu apakah Jokowi atau Jeffrey Giovanni ketua Dewan Pembina sebelumnya kan. Tapi saya pikir kok Pak Jokowi yang paling menentukan. Makanya itu ketika segala sesuatu yang menyangkut Pak Jokowi dan itu terkait atau membawa nama-nama PSI itu kan selalu rame kan. Terakhir kalau nggak salah soal rencana mereka akan melakukan Pak Jokowi akan melakukan kunjungan ke daerah-daerah kan. Katanya kesehatannya sudah 99% pulih. Itu kan diungkapkan oleh Projo Freddy Damanik, tapi kan langsung dibantah oleh Bestari Barus yang berhak menentukan
Ya, kondisi dokter. kesehatan itu ya dokter. Jadi itu pun juga jadi bahan polemik Betul. kan di antara mereka yang mendukung Pak Jokowi, baik itu resmi di PSI maupun relawan. Jadi Iya. kalau operasional dan secara kasat mata itu orang-orang baru, karena kan orang-orang lama menurut saya juga udah mulai jarang kelihatan Iya. ini ya. Nah, Grace Natali ketika ada isu yang sangat besar saja dia itu Raja Juli, mungkin karena dia sekarang Sibuk jadi sebagai Menteri Kehutanan, mungkin Iya. tidak terlalu bisa aktif lagi ya. Praktis yang memegang kendali kalau kita lihat di depan panggung itu ya Ahmad Ali, Bestari Barus, ya itu yang orang-orang baru. Tapi orang-orang lama termasuk Ade Armando itu juga tidak tidak intensif sebelumnya ketika orang-orang baru ini belum masuk kan untuk atau bicara soal PSI. Iya, dengan demikian kan dominasi politisi senior di tubuh PSI ini kan ya bisa diterjemahkan bahwa Ketua Umum Kaisang belum siap menghadapi apapun lah dinamika politik di dalam tubuh PSI gitu. Atau ya memang Kaisang belum sepenuhnya bisa mengendalikan partai itu gitu. Iya, saya kira betul. Kalau dalam pandangan saya sih memang ya seperti kritik kita dari jauh-jauh hari ketika dia didapuk jadi ketua umum ya. Kita kan memang bukan kita aja, maksudnya banyak masyarakat yang memang mempertanyakan kapasitas dia sebagai menjadi ketua umum sebuah partai yang sedang ingin menanjak gitu perolehan suaranya. Dan itu terbukti sekarang kan, ketika semua urusan yang ini ya, yang berat ya, itu diserahkan. Yang di depan kamera ya para elit senior yang baru itu. Sementara Kaisang sih bukannya tidak kerja, dia sibuk keliling kemana. Termasuk keliling pesantren itu Ya, mungkin. setelah belakang ini kan juga masih kemana-kemana, ke daerah-daerah lah. Iya. Jadi betul bahwa kapasitas dia belum cukup untuk mengurusi urusan partai yang berat gitu. Jadi untuk promosi, untuk sosialisasi terkait partai PSI, terkait logo yang baru, terkait yang lain-lain mungkin dia oke lah ya, keliling-keliling. Tapi untuk menghadapi tekanan publik, tekanan dari internal, dari eksternal yang lain gitu, kebijakan segala macam, dia mungkin memang belum sampai di situ ya. Tapi yang menarik sebenarnya tadi juga terkait Pak Jokowi ya. Kan kemarin sempat rame juga isu bahwa ada rebutan itu kan antara PSI sama Projo. Rebutan Jokowi. Rebutan Jokowi. Nah, ketika PSI di internalnya ada begitu, ada intrik tadi, sementara di saat yang sama orang yang mereka jadikan patron ternyata juga tidak bisa mereka miliki sendiri ya, karena ada ya itu tadi rebutan tadi, walaupun sudah dibantah ya sama orang Projo juga bahwa mereka tidak ada istilah rebutan, tapi kan faktanya memang seperti itu karena namanya juga Projo, Iya. Jo-nya kan Jokowi, bukan Joko yang lain kan. Joko Budi Santoso. Jadi secara ininya pasti ada memang rebutan pengaruh Jokowi untuk kedua institusi itu, yang satu partai politik, yang satu organisasi relawan. Nah itu juga mungkin akan membuat PSI makin kehabisan energi lagi itu kalau itu juga akhirnya membesar juga itu persoalan itu, karena ya mau nggak mau, karena PSI kan selama ini menjadikan Pak Jokowi patron, ya harus dipertahankan
Kalau memang mau menggait pemilih dari para pendukungnya gitu kan. PSI ini kan sedang dalam perjalanan untuk melakukan rebranding lah, gitu, untuk memperluas jaringan pemilih lah, kira-kira begitu kan. Apakah yang dengan adanya konflik internal ini, upaya rebranding PSI itu bakal tercapai? Itu yang pertama. Kedua, tentu saja PSI punya mimpi untuk masuk ke Senayan di 2029 gitu. Nah, apakah dengan kondisi perkembangan PSI saat ini, Mas Jaka sudah bisa melihat kira-kira mimpi itu bakal terwujud atau ya bakal kandas di tengah jalan gitu? Ada orang yang menyebutkan ya layu sebelum berkembang. Tapi sebenarnya begini, kalau menurut saya kan PSI ini kan dalam perkara ini ya, ini sebenarnya ketiban sial aja. Artinya ketika ada orang-orang yang kebetulan orang PSI mempermasalahkan ceramah Pak Tapi sepertinya itu bukan kebetulan itu. Sepertinya itu kok diorkestrasi itu. Karena ada 3 orang PSI loh di situ. Iya, makanya. Tapi kan kita tidak, menurut saya tidak bisa mengambil kesimpulan apakah sikap partai. Tapi ya kebetulan. Ya ini kebetulan. Apakah kebetulan yang disengaja atau kebetulan yang kebetulan, saya tidak tahu. Tapi apapun, ini kan berdampak sangat buruk terhadap PSI. Jadi kalau dulu kemarin Mas Punto mengatakan salah pilih lawan, ya benar ini. Ya, jadi menjadi bumerang. Meskipun katanya itu orang-orang PSI atas nama pribadi, tetapi PSI sebagai institusi, PSI sebagai partai politik ya kena imbasnya. Dan ini menurut saya menjadi kendala yang sangat serius bagi upaya mereka untuk memperluas pasar tadi itu. Jadi orang-orang Islam lah katakanlah, yang selama ini mungkin mulai tertarik dengan PSI, ya mungkin akan berpikir ulang. Karena isu yang melatari kasus ini kan kasus isu agama kan. Apa yang disangka, serangan yang diarahkan ke Pak JK ini kan terkait dengan agama, penistaan agama malah. Itu kan sebuah isu yang menurut saya sangat sensitif. Dan ketika itu diambil sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh orang-orang PSI, bukan PSI-nya, itu saya pikir cukup berpengaruh dan akan semakin mempersulit upaya PSI untuk memperluas pasar. Tanpa isu ini pun sebenarnya tidak gampang untuk merebranding PSI, karena apapun orang brandingnya PSI itu sudah cukup melekat kan, bahwa mereka partai anak muda, bahwa mereka partai yang dalam tanda kutip agak berbeda posisi dengan kalangan Islam, itu kan sudah sangat melekat. Meskipun ada orang-orang baru, menurut saya itu orang-orang yang di dunia Islam itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu punya pengaruh. Kalau dia orang-orang Sulawesi mungkin ya, tapi kan orang Sulawesi juga tidak terlalu gampang begitu saja beralih pilihan. Jadi semakin berat menurut saya untuk mewujudkan impian PSI merebranding. Apalagi kalau nanti kasusnya ini semakin berlarut-larut. Apalagi nanti kalau orang-orang terutama Ade Armando, Kris Natali itu akhirnya bisa diseret ke meja hijau. Itu saya pikir juga dampaknya akan semakin buruk terhadap PSI. Makanya ya akhirnya betul tidak salah menurut saya apa yang dilakukan oleh Ahmad Ali, oleh Bestari Barus, ya sebagai orang yang dengan latar belakang orang baru di PSI, ya saya pikir akan memperjuangkan atau menjaga PSI dari stigma-stigma buruk akibat orang-orang PSI, bukan karena institusi PSI. Nah, dalam situasi PSI seperti saat ini, apakah Pak Jokowi, seperti yang pernah dia sampaikan, akan tetap bekerja keras, bekerja mati-matian, akan belusuan ke berapa ratus kecamatan itu keliling Indonesia untuk membesarkan PSI? Atau masih wait and see? Ya kita tunggu aja Juni itu kan Mas. Tapi kalau menurut saya kira tetaplah
Karena apapun yang dilakukan pengurus sekarang, termasuk kalau dalam versi Ade Armando itu menyingkirkan gitu ya, Ade Armando itu kan seperti yang kita bahas tadi itu pasti atas persetujuan atau atas restu Pak Jokowi. Jadi dia tahulah atas sepengetahuan Pak Jokowi, artinya begitu. Jadi apapun yang dilakukan pengurus sekarang, walaupun itu tidak diutarakan, tidak disampaikan oleh ketua umumnya, tapi ketua harian, saya kira Pak Jokowi tetap tahu dan memberi restu, katakanlah gitu ya. Jadi kalau dalam pandangan saya sih, apa yang dikatakan Pak Jokowi saat Rakernas ya, Januari lalu, bahwa dia akan berjuang untuk PSI, berkeliling sampai ke kecamatan, saya kira akan tetap dilakukan. Karena justru kalau itu tidak dilakukan, ya makin ini lagi PSI, gitu kan. Dan dia sebagai ayah dari ketua umum pasti tidak menginginkan hal itu kan. Iya, ya kita tunggulah ya. Masih ada yang mau ditambahkan? Ya, saya setuju. Ini menurut saya menjadi pemicu bagi Pak Jokowi untuk semakin giat lah melakukan sosialisasi demi membela partai yang dipimpin oleh anaknya. Dan jangan lupa ini juga pertaruhan nama besar Pak Jokowi dalam dunia politik kita. Sekaligus menguji kesaktian Pak Jokowi di dunia politik Indonesia. Dan ini loh, jangan lupakan juga ini kan ada permusuhan abadi ini dalam dunia politik di 2029 itu antara Pak Jokowi dengan Anies Baswedan. Mungkin akan sangat sangat malu lah Pak Jokowi kalau nanti umpamanya tiba-tiba tuh Partai Gerakan Rakyat dengan ikonnya Anies Baswedan tiba-tiba bisa masuk ke Senayan, sementara PSI dengan imam besarnya Pak Jokowi itu gagal lagi. Jadi Pak Jokowi saya pikir tidak akan berpangku tangan kemudian membiarkan masalah ini berlarut-larut, dan dia pasti akan semakin bersemangat atau semakin gigih lah dalam melakukan roadshow kemana-mana demi nama besar PSI. Ya, kita tunggu saja ya. Kita lihat apakah apa yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi itu betul-betul terjadi. Akhirnya cukup ya, Mas Bruto? Cukup, Mas. Cukup ya? Oke, baik Sobat Media Indonesia. Demikian perbincangan kami, semoga bermanfaat. Salam sehat.